Inilah channel Ipiolexos Budhankam, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan pembangunan. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak salah ngerti dan tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sarman Kitemang, selamat siang. Halo saudara-saudara saya yang berada di Papua, yang berada di Maluku, di Kalimantan, di Sulawesi, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Halo Mas Wayan yang ada di Bali, rekan-rekan perangkat yang ada di Bali, rekan-rekan kepala desa perangkat yang ada di Sumatera, di seluruh Pulau Jawa yang berbahagia. Sebagaimana janji saya kemarin, saya akan menginformasikan informasi terbaru, terupdate. Oke sahabatku, informasi tentang pengawalan kita terhadap rancangan Undang-Undang Desa Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya. Jadi apa yang sudah dilaksanakan oleh para pengurus aksi Asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia ya, yang kebetulan mondar-mandir ya, harus mengurusi pengawalan daripada untuk bisa menggolkan rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Oke sahabatku, sekarang bagaimana perjalanan tentang rancangan undang ini? Sebagaimana saya katakan, tanggal 18 nanti akan ada kabar. Ikuti perjalanan Sarman Kitemang. Oke sahabat Sarman Kitemang, sebagaimana informasi saya yang saya katakan bahwa tanggal 18 nanti akan ada informasi terbaru tentang pengawalan kita terhadap rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sebagaimana kehendak daripada sebagian ya, saya tidak mengatakan seluruhnya ya, tapi sebagian besar dari kehendak perangkat desa, kepala desa, pemerhati desa, tentang usulan kita untuk bisa merubah rancangan undang-undang atau menggolkan rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sebagaimana bola kita lempar, kita tendang berada di DPR, waktu itu kita rame-rame ke Jakarta. Di DPR sudah digodok oleh Badan Legislasi, kemudian oleh Panitia Kerja DPR, sudah jadi, sudah diparipurnakan di Panitia Kerja, kemudian diberikan kepada pemerintah. Dalam hal ini leading sektornya adalah Kementerian Dalam Negeri, kemudian menyangkut beberapa kementerian, ada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, ada Menteri Desa, ada Menteri Keuangan ya, yang terkait di dalamnya untuk bisa menggodok dari rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sahabatku, di kementerian, di leading sektor Menteri Dalam Negeri, khususnya di menteri-menteri terkait ini sudah digodok. Ya, sudah dibahas mengenai daftar inventarisasi masalah DIM ya. Apa saja yang menjadi kendalanya, pasal berapa yang kira-kira berat ya, goalnya bagaimana, apakah harus dirombak lagi, ditambah atau dikurangi, ini di kementerian sedang digodok. Dan sudah digodok, sudah di Sekretariat Negara, dan oleh Sekretariat Negara tanggal 18 kemarin, 18 malam ya, 18 malam, daftar inventarisasi masalah dan surat presiden dari Sekretariat Negara sudah diserahkan ke DPR. Jadi sekarang bola ya, rancangan undang-undang ini dari hiruk pikuk kita ke Jakarta, diterima oleh DPR, di DPR sudah jadi, diberikan kepada pemerintah. Sekarang pemerintah sudah
membahas daftar inventarisasi masalah, masalahnya apa saja, pasal berapa, yang bagaimana. Nah, sudah digodok, masih dalam stomap, dibuat surat presiden oleh Sekretariat Negara. Sekarang bola dilempar ke DPR. Nah, nanti DPR akan dibuka apa saja permasalahannya, apa saja yang oleh pemerintah, versi pemerintah ini hal yang berat, yang disetujui, yang dicoret atau mungkin diganti ya oleh pemerintah ini sudah dikumpulkan demikian, maka dibuat surat oleh presiden, surat presiden namanya surpres. Daftar inventarisasi masalah dan surpres sudah diserahkan ke DPR lagi kemarin tanggal 18 September malam. Kita tunggu nanti di DPR akan menjadwal, setelah DPR juga dibahas ya, dibuka apa saja yang menjadi daftar inventarisasi masalah versi pemerintah ini apa saja. Kemudian nanti oleh DPR setelah dibuka, dipelajari, nanti akan ada yang namanya sidang dengar pendapat dengan pemerintah. Antara DPR dan pemerintah merapatkan apa yang akan menjadi daftar inventarisasi masalah yang digodok versi pemerintah. Bagaimana usulan kepala desa tentang 9 tahun, tentang dana desa naik, tentang ya, jadi daftar inventarisasi masalah ini ya, mungkin ini sudah saya sampaikan di video yang awal. Tentang dana desa naik, tentang masa jabatan Kades 9 tahun, tentang apa namanya berhentinya menurut peraturan ini tentang kepala desa ya. Kalau orang mengatakan plus 3 tahun ya, apakah akan disetujui atau tidak. Kemudian tentang aparatur sipil negara perangkat menjadi ASN, tentang apa namanya kepala desa persyaratannya menjadi SMA yang tadinya SMP ya. Ada juga tentang apa namanya kegiatan yang lain, termasuk hak cuti bagi kepala desa yang mau nyalek, misalkan mau ikut pemilu. Nah, ini akan menjadi daftar inventarisasi masalah perkiraan saya. Nah, oleh pemerintah inilah sudah digodok, sudah dibahas menjadi stomap di Sekretariat Negara. Di Sekretariat Negara tanggal 18 kemarin, 18 September malam sudah diserahkan ke DPR. Nah, kita tunggu nanti di DPR akan dibuka daftar inventarisasi masalah versi pemerintah. Oleh versi pemerintah ini apa saja yang akan digodok ya. Di dalamnya sebagaimana usulan kita, apakah disetujui semua atau ditolak semua atau direvisi, di pasal mana yang kurang pas, apakah dana desa akan bertambah atau tidak, ini versi pemerintah nanti akan dibuka oleh DPR. Setelah DPR membuka, nanti akan ada yang namanya sidang dengar pendapat dengan pemerintah. Jadi bukan hanya sendiri-sendiri, nanti DPR dan pemerintah akan rapat ya, membahas DIM, baik yang diusulkan oleh DPR ya, ataupun yang menjadi daftar inventarisasi masalah akan dikatukan, dirapatkan. Namanya sidang dengar pendapat. Nah, disitulah nanti akan ada titik temu. Kalau sudah ada titik temu, mana baiknya, apakah pemerintah setuju atau DPR setuju atau bagaimana, setelah itu baru diketok palu. Masih panjang saudaraku ya. Jadi sekali lagi kita tunggu nanti sidang selanjutnya antara DPR dan pemerintah untuk bisa merapatkan hasil daftar inventarisasi masalah versi pemerintah. Kalau DPR kan sudah setuju ini. Nah, sudah diserahkan ke pemerintah. Pemerintah akan membuat daftar inventarisasi masalah dan sudah jadi, sudah di Sekretariat Negara. Sekretariat Negara tadi malam tanggal 18 malam sudah diserahkan ke DPR. Melalui surat presiden sudah ya. Jadi surat presiden dan daftar inventarisasi masalah versi. Oke sahabatku, daftar inventarisasi masalah versi pemerintah sekarang sudah berada di tangan pemerintah, tinggal nanti menunggu kapan sidang dengar pendapat antara DPR dan pemerintah sahabatku. Oke sahabatku yang ada di seluruh Indonesia, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu tonton channel Sarman Kidemang. Yang belum subscribe untuk bantu subscribe, like, and comment agar channel ini cepat berkembang dan menjadi inspirasi, menjadi tolak ukur bagi kita untuk belajar juga ya. Sambil belajar menonton channel Sarman Kidemang, belajar tentang desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.